Hello, welcome to English Learning. Halo, bagaimana kabar kalian? Kembali berjumpa dengan saya dalam materi pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about give instruction. Jadi hari ini kita akan belajar memberikan instruksi atau perintah, atau dengan kata lainnya imperative sentence. Imperative sentence itu sama dengan kalimat-kalimat perintah. Before we learn about imperative sentence or to give instruction, we need to know our steps of learning. Jadi sebelum kita mempelajari tentang kalimat perintah atau memberikan instruksi, sebaiknya kita mengetahui dulu langkah-langkah pembelajaran. There are 4 steps of learning. Ada 4 langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, perhatikan video pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, bacalah materi yang diberikan. Lalu yang ketiga, catatlah. Kalian boleh mengeprint atau mencetak materi yang diberikan. Lalu kalian kerjakan latihan yang saya berikan. Ada 4 langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam mengerjakan materi hari ini. Before we learn about giving instruction or imperative sentence, we need to know what is the definition of giving instruction and imperative sentence. Jadi sebelum kita mempelajari tentang memberikan perintah atau kalimat perintah, kita harus mengetahui dulu definisi atau pengertian dari giving instruction dan imperative sentence. Nah, apa itu giving instruction? Giving instruction adalah tujuannya untuk memberikan anjuran atau suruhan kepada seseorang yang diajak lawan berbicara. Sebenarnya giving the instruction itu sama halnya dengan the imperative sentence. Nah, the imperative sentence adalah kalimat yang memiliki arti menyuruh atau memerintah dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. Imperative sentence sendiri itu ada 3. Yang pertama command, request, and direction. Nah, jadi giving instruction itu sama dengan imperative sentence. Tapi imperative sentence juga terbagi menjadi 3, giving command, request, and direction. Perintah, permintaan, dan petunjuk atau arahan. Itu perbedaan atau penjelasan dari arti giving instruction dan imperative sentence. Okay, next. Before we learn more about imperative sentence, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang imperative sentence, kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Ada ciri-ciri, ada 4 ciri. Yang pertama, memiliki arti yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau ada kalimat yang bertujuan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, berarti itu sudah termasuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, memiliki kata kerja bentuk pertama atau verb base. Nah, kata kerja bentuk pertama itu yang tidak ada tambahan ed atau tidak berubah, yaitu kalimat utama, kata kerja pertama. Contohnya yang eat, cook, watch, see, look, buy, itu study, itu semuanya adalah kata kerja bentuk pertama. Yang ketiga, imperative sentence tidak memiliki subjek you, karena subjek yang dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditunjukkan kepadanya. Jadi tidak pakai subjek you, tidak ada subjeknya kalau kalimat imperative sentence, karena sudah tahu siapa yang dituju adalah orang yang diajak lawan berbicaranya, sehingga tanpa menunjukkan kamu bersihkan, kamu tutup jendela, kamu tutup pintu, tidak perlu.
karena sudah tahu siapa yang dituju sebagai lawan berbicaranya. Yang keempat, jika ada kalimat imperatif yang menggunakan tanda seru atau exclamation mark, ya, itu menandakan kalimat memiliki emosi yang kuat. Berarti kalimat perintahnya itu sudah benar-benar kuat, atau dengan kata lain dia memiliki perintah. Begitu tentang 4 ciri-ciri imperative sentence. Kalau sudah mengerti keempat ini, kalian akan mengerti, oh ini kalimat, oh ini adalah contoh kalimat imperative sentence. Nah, tadi kan sudah mengetahui di awal itu ada 3 jenis itu kalimat imperative sentence, ya kan? Nah, jadi sama, contoh kalimat imperative itu ada 3, command, request, direction. Command itu artinya perintah, request itu artinya permintaan, direction itu petunjuk, direction itu artinya petunjuk. Command, request, direction. Ada 3 contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah yang bisa kita gunakan dalam memberikan perintah. Next. Nah, di sini kita akan membedakan apa itu command, request, dan direction. Nah, sekarang kita mulai dari command dulu. Command atau perintah merupakan kalimat yang tegas yang biasanya diakhiri dengan exclamation atau tanda seru karena sifatnya yang memerintahkan seseorang. Kalimat command juga dapat berupa larangan dengan menambahkan don't atau jangan. Jadi kalau kalimatnya itu perintah tapi menyuruh, itu kita menggunakan verb want, kalimat biasa. Tapi kalau dia sudah melarang, kita gunakan kata don't. Don't artinya jangan. Begitu contohnya. Nah, contoh giving command. Contoh giving command. Oke, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 10. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau dari 1 sampai dengan 6 itu dia tidak ada don't-nya. Tapi pada saat di nomor 7 dan 10 itu semuanya menggunakan don't. Don't artinya apa? Jangan. Contoh yang pertama, go away, pergi sana. Close the door, tutup pintunya. Listen to the teacher, dengarkan gurumu. Be careful, hati-hati. Be nice, jadilah baik. Be quiet please, tolong diam. Nah, semuanya ada menggunakan be dan verb. Oke. Kenapa di situ ada be? Kenapa di situ tidak ada? 1 sampai 3 tidak ada be, 4 sampai 6 ada be, karena 1 sampai 3 dia menggunakan verb. Sedangkan 4 sampai 6 dia menggunakan adjective. Jika kita memberikan kalimat perintah menggunakan adjective, kita menggunakan be, karena setiap setiap adjective harus ada to be. Nah, kita gunakan to be yang benar-benar base. Ya, itu to be-nya adalah be. Be itu adalah to be yang base atau to be yang pure gitu ya. Lalu yang ke-7 sampai dengan 10 itu ada don't. Don't touch me, don't swim too far, don't eat my food, don't step on the grass. Nah, itu semuanya ada kata don't. Nah, kalau sudah diikuti kata don't, dia menggunakan verb. Don't touch, jangan sentuh. Touch itu artinya sentuh. Don't swim, don't eat, don't step. Touch, swim, eat, step itu semuanya adalah kata kerja. Jadi don't itu must follow by verb. Jadi don't itu harus diikuti dengan verb, tidak boleh diikuti dengan to be. Jadi tahu bedanya antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sampai dengan 10. Nah, 7 sampai dengan 10 itu larangan. Jangan sentuh aku, jangan berenang terlalu jauh, jangan makan makananku, jangan menginjak rumput. Semuanya menggunakan kata don't.
Next, request. Request itu artinya permintaan. Request adalah sebuah kalimat permohonan atau permintaan, tapi dapat juga kalimat perintah. Namun bahasanya lebih halus, tidak menggunakan exclamation mark atau tanda seru. Dan itu bisa diartikan bahwa kalimat itu terlihat lebih sopan. Karena apa? Karena kita kan meminta. Kalau kita meminta, kita harus terlihat lebih sopan, begitu. Nah, kalau asking request atau meminta, itu kita menggunakan would atau could, ya. Kalau would you like to help me? Would you like to mind to come to my house? Could you please stop over there, please? Could you take me the garage outside? Could you bring me the newspaper? Could you sing for me? Could you dance with me? Nah, sampai dengan 10 ada would sama could. Nah, kalau itu dia memberikan permintaan. Permintaan contohnya, would you like to help me please? Maukah kamu membantuku? Nah, mana yang lebih sopan, would sama could? Harusnya kita menggunakan kata would. Kalau would itu untuk lebih sopan daripada could. Jadi sebaiknya kalau kita meminta sesuatu atau meminta satu hal, gunakan saja kata would karena dia terlihat lebih sopan. Selanjutnya direction. Direction itu artinya arahan. Direction adalah petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah runtun. Nah, contohnya ini terdapat di procedure text. Procedure text itu adalah teks yang menjelaskan tentang cara melakukan atau membuat sesuatu, manual atau ketika seorang menunjukkan jalan ke tempat tertentu. Nah, itu sudah direction. Direction itu arahan. Nah, dia memberikan arahan cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau arahan untuk menunjukkan jalan ke suatu tempat. Itu direction. Next, example direction atau arahan. Nah, ada 4. Yang pertama, turn left when you see roundabout. Nah, belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Turn right at the end of the road and my house is number 67. Jadi itu dibilang apa? Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Lalu belok kanan di akhir jalan, nomor rumahku nomor 67. Nah, itu artinya dia memberikan arahan dalam bentuk memberikan arahan, menunjukkan jalan ke suatu tempat, ke rumahnya. Lalu yang kedua, wash the mangoes to remove any dirty, then peel the ripe mangoes. Cuci mangga untuk membuang kotoran, kemudian kupas mangganya. Itu termasuk yang mana? Ya, itu termasuk yang procedure text atau kalimat melakukan sesuatu, prosedur langkah-langkah. Put the cabbage, garlic, and onion into the hot vegetable oil. Fry them a while. Artinya apa? Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak panas. Itu juga termasuk procedure text, ya, manual or procedure text. Press and hold the power button. If the iPhone is already on, the screen will wake up and you can see unlock the screen. If the iPhone is off, you'll need to keep holding the button until you see the Apple logo. Nah, tekan dan tahan tombol power. Jika ponselnya sudah menyala, layar akan ikut menyala dan Anda bisa membuka kunci layar jika Anda ingin mematikan iPhone. Dan Anda harus menekan terus tombol sampai Anda melihat logo Apple. Nah, itu adalah manual atau procedure text cara menghidupkan handphone iPhone. Begitu penjelasan tentang perbedaan antara request, command, and then direction.
Jadi ada 3 pembeda. Nah, ada 3 jenis dan ada contoh dari masing-masing penjelasannya. Selanjutnya ada exercise. Exercise itu latihan, exercises. Latihan pertama, write the instruction below the pictures. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gambar. Nah, kira-kira mana yang sesuai berdasarkan gambar dan kata yang ada di atas? Raise your hand. Yang mana kira-kira itu? Write in your notebook. Open your book. Listen to the audio. Read the text, do your homework, and sit down. Ya, jadi kira-kira itu yang mana gambar yang sesuai dengan kata yang terdapat di atasnya. Langsung diisi saja, tidak perlu kalian menggambarnya. Kalian boleh mencetak soal ini, nanti tinggal tuliskan dan jangan lupa tempelkan di buku latihanmu. Nah, ini juga kalimat perintah. Ya, match the word with the sign below. Ada don't smoke, park here, restaurant, don't turn around, gasoline, bus stop, step here, picnic area, no park here, information. Nah, itu adalah contoh-contoh lambang. Ada 10 lambang, ya, tanda-tanda atau lambang yang mungkin kalian bisa temukan di mana, di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat, suatu tempat begitu. Nah, kira-kira gambar nomor 1 itu apa? Nah, sesuaikan gambar nomor 1 itu dengan kata yang ada di situ. Kira-kira apa yang cocok? Baik, demikian penjelasan tentang imperative sentence. Jadi ada 3, kita bisa simpulkan bahwa imperative sentence itu ada 3, giving command, request, and direction. Lalu sebagai pemahaman lebih lanjut dari materinya, kalian bisa mengerjakan latihan. Ada latihannya, latihan soal. Ada 2 latihan mencocokkan kata beserta gambar. Ya, itu sama-sama mencocokkan kata serta gambar. Dan saya rasa penjelasan hari ini cukup. Sekian tentang imperative sentence. Thank you for your great attention and see you for next video. Thank you.